Hello guys, welcome back to my digital journal. Or if you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas strategi belajar lagi. Nah karena sekarang kita udah kurang dari 40 hari menuju TKA, aku bakal bahas nih strategi spesifik, khususnya strategi belajar TKA Bahasa Inggris kurang dari 40 hari. Nah di video kali ini aku bakal bahas strategi untuk TKA Bahasa Inggris wajib dan juga TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut. Ada apa aja? Tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, kita ke strategi yang pertama adalah teman-teman harus ketahui dulu nih informasi tentang apa sih perbedaannya TKA Bahasa Inggris wajib sama TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi kalau TKA Bahasa Inggris wajib itu adalah wajib ya teman-teman, kalau nggak ngambil pilihan Bahasa Inggris ini pun tetap ada. Tapi untuk TKA Bahasa Inggris tingkat lanjut itu adalah mata pelajaran pilihan, jadi nggak wajib untuk diambil. Keduanya, teman-teman yang diuji itu reading comprehension nih. Jadi teman-teman akan bertemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan teks. Lalu pertanyaannya adalah berkaitan apakah teman-teman paham nih dengan isi teks tersebut. Jadi bukan ngebahas tentang grammar ya teman-teman. Nah, perbedaan dari bahasa Inggris wajib sama bahasa Inggris tingkat lanjut apa aja sih? Nah, kita mulai dari yang pertama ya, bahasa Inggris wajib itu menggunakan 5 jenis teks. Jadi teks-teksnya itu seperti recount text, ada narrative text, descriptive text, analytical exposition text, sama ada procedure text. Dan semuanya itu tuh dalam level A2 sampai B1. Jadi masih belum pada tingkatan yang sulit ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya bahasa Inggris tingkat lanjut itu levelnya lebih tinggi dibanding bahasa Inggris wajib, yaitu dari B1 menuju level bahasa Inggris B2. Untuk teksnya sendiri itu ada perbedaan nih. Kalau bahasa Inggris tingkat lanjut itu hanya text exposition sama text discussion aja. Nah untuk perbedaannya seperti ini. Lalu untuk topik yang dibahas kalau bahasa Inggris tingkat lanjut itu berkaitan dengan isu-isu teknologi dan isu-isu sosial ya teman-teman. Sedangkan kalau untuk bahasa Inggris wajib tuh ada teks sehari-hari, teks tentang pekerjaan, sama teks yang berkaitan dengan akademik. Jadi lebih spesifik untuk bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah teman-teman, untuk kedua bahasa Inggris ini itu dalam nanti pas ujian tuh sebenarnya bentuknya ada pilihan ganda. Tapi pilihan gandanya tuh nggak hanya pilihan ganda sederhana aja, tapi ada 3, yaitu pilihan ganda sederhana, jawabannya hanya 1 yang benar. Lalu ada pilihan ganda kompleks, di mana ada jawaban yang benar itu lebih dari 1. Dan yang ketiga ada pilihan ganda kategori, di mana bentuknya itu seperti tabel, teman-teman harus mengkategorikan sesuai dengan apa yang diminta oleh teks. Nah buat teman-teman yang ingin familiar dulu nih dengan tipe soal TKA Bahasa Inggris wajib maupun tingkat lanjut, bisa klik link simulasi dari pemerintah ini ya, karena di situ ada simulasi 5 soal masing-masing subtes. Oke, kita langsung ke strategi yang kedua, karena kita waktunya udah kurang dari 40 hari ya teman-teman. Jadi kita harus fokus langsung ke latihan soal yang berkaitan dengan TKA Bahasa Inggris. Dan latihan soal itu harus sesuai dengan kurikulum ya teman-teman. Kalau kita melihat dari Perkaban nomor 45, kalau untuk bahasa Inggris itu baik itu wajib maupun tingkat lanjut tuh ada 3 hal utama, yaitu ada literal comprehension, inferential comprehension, sama ada critical comprehension. Apa sih perbedaannya? Jadi kalau literal itu kemampuan kita nih dalam memahami informasi yang memang eksplisit gitu atau tersurat yang ada di teks. Dan kalau misalnya inferensial itu adalah hal yang tersirat nih, yang dimana kita harus mencoba membuat kesimpulan yang memang nggak langsung disebut oleh teks. Dan yang ketiga ada critical comprehension, itu adalah level yang paling tinggi, itu adalah kemampuan kita dalam mengevaluasi dan menilai isi teks. Nah, aku udah buat nih latihan soal TKA Bahasa Inggris yang wajib maupun tingkat lanjut, dan latihan soalnya itu udah aku bagi nih dari literal, inferential, sama critical, dan tentunya juga sesuai dengan kurikulum nih dengan berbagai jenisnya. Kalau teman-teman yang beli bisa klik link my description, karena di soal itu nggak hanya teman-teman dapat latihan soal, tapi pembahasan juga yang udah sesuai dengan kurikulum. Oke, terus strateginya dalam belajar, emang kalau misalnya latihan soal, kita latihan soal aja ya? Nah, jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Ada strategi-strategi yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, ketika teman-teman baru pertama kali latihan soal, jangan langsung pakai timer dulu nih teman-teman. Jadi, teman-teman fokus dulu latihan soal, kalau jawabannya itu 90% atau lebih, baru deh teman-teman ke langkah yang kedua, yaitu latihan soal menggunakan timer. Nah untuk timernya sendiri teman-teman bisa menggunakan 1 menit untuk 1 soal supaya teman-teman tuh terbiasa untuk manage waktu.
Setelah latihan soal, teman-teman bisa lakukan review. Nah, ketika review latihan soal, teman-teman harus cek nih di masing-masing jawabannya itu. Jangan langsung ke pembahasannya, tapi analisis dulu nih dari kunci jawabannya, kira-kira kenapa ya bisa salah. Jadi kita mikir dulu. Tapi setelah itu baru teman-teman ke pembahasan soalnya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman bisa bangun kebiasaan bahasa Inggris. Mengingat ujiannya adalah reading comprehension, jadi skill yang harus kita kuasai ada 2 skill, yaitu adalah skill vocabulary, kosakata, dan yang kedua ada skill dalam membaca bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman bisa melatih skill tersebut, teman-teman harus bangun kebiasaan. Seperti apa? Yang pertama, teman-teman bisa hafalin 10 kosakata setiap harinya menuju TKA ini. Aku juga udah punya nih list vocabulary akademik yang teman-teman bisa pelajari. Kalau teman-teman mau, ini gratis dan bisa klik link my description. Udah ada arti dalam bahasa Indonesianya dan juga ada contoh kalimatnya. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa melatih membaca sesuai dengan level. Tadi kan kalau TK bahasa Inggris itu ada levelnya A2 sampai B1. Kalau bahasa Inggris tingkat lanjut itu adalah B1 sampai B2. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di website British Council, di situ udah ada latihan membaca yang disesuaikan dengan level. Nah, dengan teman-teman bisa menguasai nih level-level tersebut terlebih dahulu, ini membuat teman-teman tuh jadi terbiasa nih dalam membaca soal TKA nantinya. Nah, untuk rekomendasi website-nya bisa lihat di sini ya teman-teman. Oke, kita ke strategi last but not least adalah yang keempat, simulasi real TKA. Nah, teman-teman, sampai saat ini sebenarnya belum ada informasi nih berapa sih jumlah soal TKA bahasa Inggris. Tapi sejauh ini informasinya kalau untuk pengerjaan TKA bahasa Inggris wajib itu ada 45 menit. Jadi teman-teman bisa mulai simulasi aja nih, latihan soal 45 soal dalam waktu 45 menit supaya teman-teman terbiasa juga nih dengan TKA nantinya. Fungsinya ini adalah untuk melatih ketahanan teman-teman dan manajemen waktu juga. Setelah teman-teman lakukan simulasi, teman-teman bisa mencatat 3, 2, 1 ini. Apa aja? 3 hal yang masih perlu diperbaiki, 2 hal yang sudah bagus, dan 1 hal yang perlu teman-teman perbaiki untuk simulasi berikutnya. Nah, minimal simulasi ini tuh 2 kali ya dalam seminggunya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk strateginya. Well, that's all guys. Itu adalah tadi strategi belajar untuk TK Bahasa Inggris. Kalau teman-teman ingin latihan soal dan pembahasannya, bisa klik link my description. Begitu juga dengan list vocabulary yang gratis juga teman-teman bisa klik link my description ya. Okay, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.